Aku ngeliat dengan mata kepalaku sendiri, Dewi dibunuh oleh sesuatu. Kami percaya. Oke. Kalau di SIM ayat 1, kalau udah pada nonton, sebenarnya kan menceritakan tentang kekacauan keluarganya Alfie, terus bagaimana tragisnya keluarganya meninggal gitu ya. Dan akhirnya tinggal Alfie sama adik tirinya Sinara, tinggal berdua. Nah, melanjutkan hidup mereka 2 tahun kemudian, nah ada SIM ayat 2 ini, mereka masih hidup dengan penuh teror, masih nggak tenang deh pokoknya hidupnya. Saya berperan sebagai gadis di sini dan karakter dia itu lebih ke sisi penakut, fragile. Di sini berperan sebagai Martha. Secara usia karakter, Martha tuh paling muda di antara yang lain. Dia yang paling pintar, nerdy, yang paling kutu buku, yang paling cukup menguasai dari teka-teki yang ada di film. Saya berperan sebagai Jenar, karakter Jenar di film SIM 2 ini. Dia kedua tertua dari teman-temannya secara umur, paling bijaksana, paling dewasa, dan karena dia kedua tertua, dituakan oleh teman-temannya. Budi ini karakter cowok yang bisa diandelin di antara semuanya di sini gitu, dan juga karakter yang paling sering menyelesaikan masalah. Mimpi buruk ini seperti tidak pernah berakhir. Anak setan. Kita tahu kalau syuting film horor pasti tantangannya banyak. Tapi kali ini Timo bikin film SIM yang kedua ini khusus banget, banyak sekali adegan actionnya. Mungkin bukan action kayak di film action, tapi banyak sekali technical scene yang dimana kita dituntut untuk bisa jadi kita tuh pakai sling, Mbak. Banyak dilempar dari kanan kiri atas bawah. Kita harus belajar latihan fisik dulu, aksi reaksi dari ilmu bela diri supaya kita kalau nanti jatuh landingnya tepat biar nggak cedera. Katanya sih seru banget yang ini, makanya sebenarnya aku nggak pernah nyangka bahwa akan ada yang kedua. Jadi pas yang selesai pertama, oh ya udah gitu kan, maksudnya udah dengan semua yang gila-gila di SIM 1 itu, aku kira udah berakhir di situ. Akhirnya ada skrip yang kedua, pas dikasih lihat, wah ini ekstrim banget dan menurut aku lebih mencekam. Ada beberapa sosok iblis tertentu yang mengharuskan adanya pengorbanan. Kurban itu merupakan salah satu bentuk dari pengabdian. Kalau kita sebagai pemain sih kita mikirin sisi kreatifnya aja sih gitu, tapi ya kita tahu misalkan kita bermain semaksimal mungkin, menunjukkan sesuai dengan ceritanya, kita mainkan semaksimal mungkin, nanti akan berhasil juga dengan penonton sih ya. It's such an honor bisa kerja bareng salah satu sutradara yang aku kagumin di Indonesia, yang kita such a big fans. Kayak dari sini kita juga tahu satu sama lain selalu bilang kayak Timo is such an amazing director, dan bisa kerja sama dia kayak it's like dream come true. Dengerin, Kak. Tuhan tidak akan melepaskan kalian. Untuk penggemar film horor, SIM 2 ini adalah film yang harus banget kamu tonton, karena film yang akan memberikan kamu teror, tidak hanya di bioskop tapi juga saat kamu pulang, yang akan membuat adrenalin kamu naik terus, padahal kamu hanya duduk dan menonton. Film yang dikemas sangat apik, Timo ini seperti yang tadi disampaikan sama Widika, dia tuh cukup jarang lah menelurkan film. Jadi sekalinya lagi ada, please banget ditonton karena yang dia buat itu punya kualitas tersendiri. Timo itu salah satu sutradara yang terbaik di genre-nya. Jadi kalian biar experience juga film horor di Indonesia itu banyak sekali, tapi nggak banyak yang kayak gini. Sosok menyeramkan yang akan menteror kamu bukan sosok menyeramkan yang pernah kamu temukan di film horor Indonesia sebelumnya. Ini benar-benar kreasi murni dari Timo Cahyanto sebagai penulis cerita.
Pokoknya untuk semua pecinta film horor, ini yang kalian tunggu-tunggu. Soalnya bener-bener dari pengadeganannya, dari sinematografinya, dari makeup, aktor, dari set, properti, itu keren banget semuanya. Jadi kalian harus nonton, harus ke bioskop.